jauh dari sini. Tembok-tembok ini tak berarti, asal ku lihat senyummu hari ini. Mendengar keluhmu malam nanti, saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama. Nah kurang lebih gitu deh kemarin pas gue nanjak. Kan di sini pada pengen nanya tentang nanjak kan. Emang kalian mau naik gunung mana sih? Gue, Kholil, Syara, sama Angmud berempat walaupun yang lain tuh mau nanjak. Rencananya ke Gunung Gede. Asik, boleh juga tuh. Nah, makanya kami mau bertanya tentang pengalaman dan persiapan kalian nanjak kemarin. Oh kalau buat persiapan mah yang penting lu siapin fisik aja. Bisa push up, lari, atau yang lain-lain. Nah, kalian juga harus bisa picking yang benar. Sama harus ngerti tentang pertolongan pertama pas di gunung. Nah, lu pada masih inget kan materi yang diajarin kemarin? Nah, bisa tuh nanti lu pakai pas nanjak ke Gede. Oh gitu ya, Tok. Kalau dari pengalaman nanjak kemarin, ada yang berkesan dan memorable gitu nggak sih? Seru sih, tapi banyak sampahnya pas gue naik gunung itu. Loh, bukannya sampahnya harus dibawa balik turun ya? Iya harusnya dibawa balik, tapi masih banyak pendaki yang belum sadar buat bawa balik sampahnya. Kalau penyebab besar itu ada nggak sih? Nah, gue ada nih video yang bisa ngejawab pertanyaan kalian. Nah, ini gue kirim kalian ya. Keindahan alam di sejumlah gunung dan taman nasional di Indonesia kini terancam rusak oleh banyak tumpukan sampah yang dibawa oleh para pendaki. Botol plastik, bungkus plastik mie instan tampak berserakan di salah satu sudut tepian Danau Ranukumbolo, Gunung Semeru, Jawa Timur, serta di gunung-gunung lain juga di Indonesia. Sampah itu ditinggalkan begitu saja oleh para pendaki dan pengunjung gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut tanpa ada inisiatif untuk membawanya kembali ke tempat pembuangan di bagian bawah gunung. Mereka ingin menikmati alam Indonesia tanpa rasa cinta terhadap alam tersebut dan tanpa tanggung jawab. Oh alah, gitu ya, Tok. Iya pas gue nanjak tuh kondisi gunungnya nggak sesuai sama ekspektasi gue. Kayak yang Reto bilang tadi, nih gue kirim lagi akibatnya. Mendaki gunung itu bisa dibilang hobi sekarang. Tapi sejujurnya sekarang mendaki sudah sepatutnya sekaligus menjaga, bukan? Gak jarang beberapa orang mendaki gunung yang tinggi demi mencapai sekian ribu meter di atas permukaan laut, tapi melupakan kewajiban untuk menjaga pijakannya sendiri. Gunung itu gak jarang juga mereka malah berujung mengeksploitasi, merusak, bahkan meremehkan gunung yang mereka naiki itu. Salah satu kewajiban yang harus kita perhatikan itu menjaga sampah kita. Iya, hal yang biasa kita anggap remeh karena pikiran kita yang terus berkata, ngapain, malas ah, berat ah, dan alasan-alasan lain yang membuat kita bodo amat soal sampah-sampah kita. Padahal akibat dari sampah-sampah yang kita buang sembarangan itu fatal. Gak cuma ke gunungnya, tapi juga ke orang-orang sekitar kita. Mudahnya deh, pertama, perubahan perilaku fauna di gunung, karena mereka merasa terancam akan habitatnya yang terus sampah. Pernah gak sih lihat berita tentang hewan yang masuk ke daerah pemukiman warga, daerah sipil? Kita gak bisa salahin mereka, karena perubahan perilaku mereka itu para fauna. Toh kita juga kan yang musik lingkungan mereka karena sampah-sampah kita, karena kita gak ngejaga. Apa iya itu salah mereka? Kedua, apa gak kasihan sama pendaki-pendaki selanjutnya yang harus ngelihat sampah-sampah buangan kamu karena kemalasan kamu dan ketidakpedulian kamu ke lingkungan yang kamu tanjaki ini? Kita semua mau menikmati indahnya gunung. Lalu ketiga, apa yang datang dari sampah? Jelas penyakit.
kita semua tahu sampah membawa penyakit. Kebayang buat orang-orang yang niatnya untuk refreshing, untuk menyegarkan, untuk pergi jauh dari asap ibu kota, naik gunung tapi malah terkena penyakit karena sampah-sampah yang kalian tinggalkan. Dan itu nyambung ke faktor keempat yang paling jelas, pencemaran lingkungan. Harus seberapa kuat lagi para organisasi ataupun aktivis lingkungan mengingatkan sampah mencemari lingkungan. Banyak kan akibatnya. Wah, kalau dibiarin bisa bahaya nggak sih ini? Iya, makanya kita harus bisa jaga lingkungan gunung kayak video yang gue kirim. Dari video sebelumnya, mungkin sekarang kalian bertanya, terus apa yang harus saya lakukan untuk menjaga kebersihan sampah di gunung? Apapun, mulai dari simpel menimbulkan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan bersih dengan tidak buang sampah sembarangan. Bukan hanya di gunung, tapi dimanapun. Pun juga dengan mengingatkan sesama untuk selalu tidak buang sampah sembarangan. Dan bawalah barang ramah lingkungan mulai dari sekarang. Kampanye-kampanye tote bag dan barang reusable itu ada untuk suatu alasan. Kalau di gunung, siapkan trash bag untuk bawa sampah kalian kembali. Kalau kalian mau menuangkan effort lebih, coba sekali-kali bantu atau gabung dengan komunitas pelaksana pemungutan sampah gunung. Kalian juga bisa mengajak rekan-rekan untuk melaksanakan sosialisasi atau kegiatan pelestarian lingkungan gunung. Yang paling utama, semuanya mulai dari kalian. Sekecil apapun itu, pasti bermanfaat. Tapi, ingat, jangan teori doang ya. Ingat praktiknya juga. Pendaki selalu hiking without trashing ya. Oh, jadi banyak ya yang dapat dilakukan untuk membersihkan sampah di gunung. Nah, kalian tadi udah pada lihat kan videonya? Nah, makanya lakuin tuh ntar di gunung. Biar sampah-sampah di gunung yang udah numpuk sekarang nggak nambah lagi. Gue lapar nih, makan yuk.